Selamat bertemu lagi di rumah Tuhan. Kita mari bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sungguh kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Semua berkat kemurahan Tuhan, amin. Mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bersama kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan ini kami boleh datang. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru dan sukacita serta damai sejahtera yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam seminggu ini. Dan kami percaya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di sepanjang umur hidup kami akan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Datanglah dan bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Dengan segenap jiwa kami mau memuji nama-Mu. Dan dengan segenap kekuatan yang Kau berikan untuk kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk terima segala pujian Tuhan. Kau yang layak untuk terima sembah kami. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Saya undang untuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan dan sama-sama kita mau pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima pujian. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. lagi katakan dengan sungguh-sungguh Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi, layak tuh terima segala pujian. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan.
Hormat, keagungan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allahku, Bapa, Tuhan dan Rajaku. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik ya. Mari dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita mau bersorak-sorai. Sebab Tuhan baik, terlampau baik buat kita. Terpujilah namamu Tuhan. Yeay.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. amin Tuhan. Kebesaran-Mu, kerajaan-Mu kekal dan tetap sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan Tuhan yang menjadi benteng hidup kita. Amin. Amin. Berjalan bersamamu, akan ku Tangan-Mu yang gentar, menopangku. tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan
mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yesuslah jaminan bagi kehidupan kita. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sungguh kami berterima kasih. Walaupun ada masalah dalam hidup kami, tapi penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang untuk Bapak Gembala maju ke depan, dan semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlukan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk menyertai kami, melindungi kami, menjaga dan juga memberkati kami. Terima kasih Bapak. Ini permohonan kami Tuhan. Kami perlukan
Engkau selalu Yes. beserta dengan kami. Yes, Lord. Kami tahu kami tidak sanggup sendiri, Tuhan. Terima kasih. Ini permohonan kami semua. Dan sekarang kami serahkan diri kami, Tuhan, untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapilah kami semua. Buatlah kami mengerti rahasia-rahasia firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saudaraku, kita sampai pada seri yang keempat. Merebut hati Tuhan agar mengulurkan tangan. Minggu lalu kita mencatat bahwa bila kita mengikuti kehendak Tuhan, yaitu menjadi orang asing, artinya kita mempertahankan identitas kita yang beda dari dunia ini, maka hal itu akan membuat kita dipandang aneh oleh dunia. Kita mungkin akan dipandang janggal, ya, atau bahasa Jawanya wagu, ya. Kita mungkin akan dianggap seperti alien, bahkan mungkin kita akan dipandang bodoh. Mengapa kita dipandang bodoh? Karena kita taat kepada firman Tuhan, yang kadang-kadang memang terdengar dalam tanda kutip bodoh bagi dunia. Tapi kalau kita mau taat, minggu lalu kita juga mencatat ada buah dari ketaatan itu, yaitu apa? Kita akan diberkati. Dan yang kedua, minggu lalu kita catat bahwa salah satu ciri daripada orang-orang kerajaan surga adalah suka mengalah. Itu yang dilakukan oleh Ishak juga. Dia rela melepaskan haknya. Itu menunjukkan bahwa hatinya murah. Dan kita mencatat minggu lalu bahwa hati yang murah itu membuat sesuatu yang baik untuk diri sendiri. Murah hati itu berbuat baik untuk diri sendiri. Dan siapa yang murah hati akan menerima kemurahan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan. Ya, saudara-saudara, umumnya yang kita pahami adalah kalau kita taat, kita akan diberkati. Kalau kita taat, kita akan disertai. Kalau kita taat, maka kita pasti dilindungi. Dan kalau kita taat, pasti doa kita akan didengarkan. Ini pengertian kita secara umum. Bahkan secara automatically, secara otomatis. Dari semua apa yang kita dengar, membentuk persepsi di dalam diri kita. Kita harus taat. Sebab dengan taat itu kita pasti akan diberkati, disertai, dilindungi, dan doa kita didengarkan. Lalu timbul pertanyaan, kalau ketaatan kita tidak sempurna, bagaimana? Bagaimana kalau ketaatan kita ini tidak sempurna? Apakah Tuhan akan memberkati kita? Ayo, coba. Kalau ketaatan kita tidak sempurna, apakah kita akan disertai oleh Tuhan? Apakah kita tetap akan dilindungi? Dan apakah doa kita akan didengarkan? Nah, ini satu pertanyaan ya. Karena itu saya ingin mengajak Anda untuk membaca terlebih dahulu Kejadian 26 ayat 6 dan ayat 7. Mari kita membaca ayat ini ya. Kejadian 26 ayat 6 dan 7. Bersama, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Amin. Jadi istrinya ini pasti cantik.
Ya. Dan ketika dia sampai di tempat itu, orang mulai tanya, ini siapa? Ini istrimu. Dia berkata apa? Enggak, bukan. Ini saudaraku. Kenapa dia melakukan itu? Sudah saya kasih tanda ya, sebab ia takut. Jadi karena takut untuk mengakui bahwa Ribka itu istrinya, maka dia berbohong. Ya, istrinya tidak diakui. Ya, bayangkan ya kalau misalnya ibu-ibu tidak diakui sama suaminya, bagaimana perasaannya? Ya, mungkin kalau kalau mungkin istrinya ini sekarang tidak kayak dulu. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya. Lalu ditanya, "Ini istrimu?" Bukan karena takut, tapi karena malu. Ya. "Ini istrimu?" "Oh, bukan. Ini." Gimana perasaannya? Ya. Saya tidak tahu apa isi hati perasaannya Ribka ya, apakah dia setuju atau tidak, tetapi yang pasti kita sepakat bahwa dia tidak mengakui istrinya sebagai istri. Memang benar Ribka itu saudara, tapi ini perkara yang beda. Memang itu saudara apa? Sepupu. Tapi faktanya dia berbohong. Ya. Nah, apakah ketakutan Ishak dan kebohongannya membuat Tuhan membatalkan penyertaannya? Membuat Tuhan membatalkan janji-janjinya? Ya. Nah, sekarang kita membaca ayat 8 dan ayat 11. Bersama kita baca ya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat 11. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Amin. Ya. Jadi kalau kita baca ya, saya sengaja memberi warna setelah beberapa lama. Kita simpen ini dulu ya. Saya kasih ini karena ada maksudnya ya. Setelah beberapa lama Abimelekh hanya menemukan bahwa ini Ishak sama istrinya ini bercumbu-cumbuan. Ini saya juga penasaran apa sih arti bercumbu-cumbuan ini ya. Ini bahasa Indonesia kita ini bisa menimbulkan konotasi yang tidak-tidak. Ya, tetapi kalau saya lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, sebenarnya yang dimaksud bercumbu-cumbuan adalah bercanda begitu. Guyonan. Mereka ini guyonan, dan guyonannya ini tidak wajar kalau ini dikatakan saudara. Ya. Maka Abimelekh kemudian mengetahui ini pasti istrimu. Ya. Dan kemudian di ayat 11 tadi kita membaca, Abimelekh kemudian memerintahkan supaya rakyatnya jangan ganggu. Ya. Dari hal ini kita mengetahui Abimelekh ini sepertinya ya, dan dapat diyakini dia adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Anda meneliti ayat yang ke-9 ayat 10, kita dapat menyimpulkan hal itu. Ya. Dia berkata, kalau kejadian salah satu dari antara kami tidur dengan istrimu, bagaimana? Jadi mereka takut untuk berbuat dosa. Saya rasa ini ada kaitannya dengan perjalanan atau peristiwa dulu Abraham pernah juga bertemu dengan Abimelekh, tapi ini Abimeleknya beda gitu ya. Ini mungkin anaknya begitu. Karena selisih waktunya sekitar 70 tahun. Nah, saudaraku, jadi Abraham sepertinya berhasil menyampaikan firman Tuhan, menginjili Abimelekh bapaknya orang ini. Sehingga pengaruhnya sampai kepada anaknya. Ya. Nah, lalu saudaraku, kalau kita baca di ayat yang ke-24, coba kita baca bersama 2, 3.
Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Ayat 24 ini ditulis setelah peristiwa-peristiwa di mana sumur yang digali itu direbut. Setelah Ishak menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Dan dia menjadi kaya, kian lama, kian kaya, hingga menjadi sangat kaya. Ya. Tapi kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-23, dia berpindah ke satu tempat yang disebut Berseba. Dan di situ kita baca ayat 24 ini, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau." Apakah ini sebuah janji? Tidak. Ini sudah proven, sudah terbukti. Buktinya apa? Tadi. Ketika dia takut untuk mengakui istrinya sebagai istri, di situ Tuhan tidak meninggalkan. Di situ Tuhan tidak menelantarkan. Di situ Tuhan tidak membatalkan janjinya yang sudah diungkapkan sebelumnya. Di awal pasal 26. Bahwa Tuhan akan menyertai. Ya. Jadi ketakutan dan kekhawatiran serta kebohongan yang dilakukan oleh Ishak ini tidak membatalkan penyertaan atau perlindungan Tuhan maupun tidak membatalkan janji-janji Tuhan untuk digenapi. Ya. Mengapa, saudaraku? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu, ya. Maksud saya menyampaikan pengajaran ini bukan untuk membolehkan kita untuk takut, untuk khawatir, untuk berbohong. Ya. Melainkan untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sabar dan dia setia. Saudaraku, sekali lagi, ketika saya menyampaikan ini bukan berarti, oh kalau gitu enggak apa-apa kita bohong. Walaupun kita bohong, Tuhan tetap menyertai. Saya tidak mengajarkan begitu. Tetapi saya menunjukkan bahwa walaupun Ishak itu takut, khawatir, dan juga bohong, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, dan Tuhan tetap memberkati. Itu poinnya. Ya. Kenapa saya mengatakan begini, saudaraku ya? Karena tadi pada bagian awal saya mengatakan kita ini mengetahui, punya pengetahuan yang sama bahwa kalau kita taat kita pasti diberkati. Kita pasti dilindungi, kita pasti disertai. Lalu kemudian kalau dibalik, kalau misalnya kita tidak taat, ketaatan kita tidak penuh, apakah kita masih disertai, dilindungi, diberkati, dan doa kita dijawab? Jawabannya adalah ya. Ya. Dan oleh karena pengertian yang tadi itu, kemudian kalau kita melihat orang ada yang celaka begitu, ya, ini orang mengalami musibah, ini orang mengalami kecelakaan, ini orang mengalami hal yang baik, langsung logika kita berkata, ini orang tidak dilindungi Tuhan, pasti dia berdosa. Apakah selalu begitu? Tidak. Buktinya apa? Yesus. Apakah Yesus berdosa sehingga Tuhan menyerahkan dia untuk disalib? Tidak. Ya. Bukan berarti ketika seorang yang benar, dia akan selalu luput dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Ya. Nah, saudaraku, kita perlu percaya,
kita perlu mengerti, kita perlu mengenal bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, sabar, dan setia. Kenapa kok begitu? Karena kita pun sebagai orang tua begitu. Kalau anak kita nakal, apakah karena kenakalannya kemudian dia tidak kita kasih makan? Tetap kita kasih dia makan. Karena kenakalannya, apakah kemudian kita berkata, kalau begitu kamu tidak usah sekolah, biar jadi orang bodoh kamu. Begitu? Tidak, kita tetap mendorong dia untuk sekolah lebih rajin, untuk dapat nilai lebih baik. Benar? Karena kita adalah orang tua yang baik. Apalagi Tuhan. Kita bisa gagal, kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Khawatir dosa enggak, Su? Tuhan berkata apa? Jangan khawatir. Tapi nyatanya kita khawatir. Benar tidak? Kalau kamu khawatir berarti kamu meragukan aku, enggak tak tulungi kamu. Begitu Tuhan? No. Justru karena kita khawatir dan kita berdoa, Tuhan tunjukkan kepada kita kasih-Nya, kuasa-Nya, setianya tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Ya. Walaupun kita keliru, Tuhan tidak pernah buang kita. Tuhan mau kita kembali. Kita memang bisa salah, tapi kita mesti mengenal Tuhan itu setia. Apa definisi setia? Pernah saya sampaikan, setia itu tidak berubah walaupun di dalam keadaan yang paling jelek. Kalau dalam keadaan yang jelek berubah, itu bukan setia. Tapi Tuhan kita setia. Ya. Nah, saudaraku, mari kita membaca Keluaran 34 ayat 6 bersama, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Amin. Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Seolah kalau mau dialih bahasakan, aku ini Allah penyayang, aku ini Allah pengasih, aku ini Allah panjang sabar, aku ini Allah yang berlimpah kasih setia, aku ini setia. Ini yang ngomong Tuhan. Dia proklaim, dia menyatakan dirinya kepada Musa kalau kita lihat konteksnya. Karena Musa itu pengen lihat wajahnya Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu lihat wajahku, kamu mati kamu. Tapi oke lah, kamu lihat punggungku saja. Dan ketika itu dilakukan, Tuhan kemudian berjalan lewat di depannya, ya, dia tutup ceruk atau kawah ya, ini kawah yang mati. Ya. Musa suruh sembunyi di dalam ceruk itu, kamu masuk situ. Nanti tak tutup tanganku, nanti aku lewat kamu boleh lihat belakangku. Dan ketika itu Tuhan memproklamasikan diri, menyatakan diri, aku ini Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, dan berlimpah setia. Maka poinnya adalah, saudaraku, tetaplah berdoa. Berdoalah. Walaupun mungkin engkau ini merasa dirimu tidak layak. Tapi tetaplah berdoa. Dan percayalah, kalau engkau mau merendahkan diri dan berdoa, Tuhan pasti tolong. Supaya engkau juga mengenal bahwa Tuhan itu penyayang, sabar kepada kita. Nah, selanjutnya, saudaraku, ya, meskipun Tuhan adalah Bapa yang baik, sabar, dan juga setia, saya perlu menyatakan bahwa Dia tetap tidak berkenan pada ketakutan
pada kekhawatiran, pada kebohongan, dan pada semua macam pelanggaran. Walaupun dia baik, dia sabar, dia setia, dia tetap tidak suka, dia tetap tidak berkenan. Maka ketika itu dilakukan, ya, pelanggaran-pelanggaran itu, Tuhan akan mengizinkan kita menerima upah dari pelanggaran-pelanggaran itu. Dan itu pasti akan membuat kita mendapat malu. Ya, kita membaca ayat yang ke-10. Ya, 26 ayat 10, 2, 3. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang kau telah perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Ini Ishak ini ditegur. Ya, dia ditegur. Apa yang kau perbuat ini? Ya, dan saya pastikan Ishak malu. Saudaraku. Ya, Ishak pasti malu. Tadi kita menyisakan pasal 26 ayat 8, ya. Kalimat yang tadi saya tandai, setelah beberapa lama. Walaupun itu disimpan rapi, yang namanya kebohongan pasti tetap akan kebongkar. Ya. Setelah berapa lama tetap kebongkar. Ya. Karena itu kita mesti mengerti hal ini, Saudara, ya. Bahwa apa yang kita lakukan, yang kita tahu itu tidak berkenan, ya, pasti nanti kita terima upahnya. Ya, paling tidak malu. Ya. Nah, selanjutnya, Saudara, kita akan melihat Kejadian 26 ayat 24 dan 25. Kita baca bersama, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Ya. Jadi jelas, ya, mana lebih dulu, Tuhan menampakkan diri atau Ishak membuat mezbah? Tuhan dulu menampakkan diri, baru Ishak membuat mezbah. Nah, karena itu kita dapat membuat hipotesa bahwa mezbah adalah respon dari penyataan diri Allah dan respon atas penyertaan berkat dan juga kasih-Nya. Ya. Nah, yang namanya hipotesis ini mesti dibuktikan, ya, dengan bukti yang empiris, ya, bukti yang nyata. Bukti yang nyata apa? Minimal 2 bukti, ya. Kalau di pengadilan itu sesuatu itu diputus kalau ada 2 saksi, ya, itu hukum dari firman Tuhan. Nah, apa yang bisa meneguhkan hipotesa tadi bahwa mezbah adalah respon? Ya, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kita baca 8:20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat ini didahului dengan kata lalu Nuh mendirikan mezbah. Lalu berarti sesuatu yang menjadi akibat. Akibat dari apa? Akibat dari dia diselamatkan. Maka dia mendirikan mezbah. Di atas mezbah itu dia buat apa? Dia buat untuk mempersembahkan korban. Ya. Lalu 12 ayat 7. Lagi kita baca. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri
adanya. Amin. Jadi hipotesa tadi betul tidak? Betul. Bahwa mezbah adalah respon atas penyataan diri Tuhan. Penyataan kasihnya Tuhan, penyataan berkatnya Tuhan. Oleh karena itu, apabila engkau merasakan bahwa Tuhan itu menyertai engkau, Anda merasa disertai enggak? Kalau saya merasa banget ya. Wah, beruntunglah kita ini sampai detik hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ini bukti Tuhan menyertai kita. Ya, yang lain terpapar. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan menyertai. Ya. Dan bukan hanya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mengasihi kita. Anda rasakan atau tidak? Yang rasakan mengatakan apa? Amin. Kalau Anda rasakan, maka Anda mestinya punya kewajiban, yaitu apa? Mendirikan mezbah. Mezbah itu apa? Kalau dulu batu ditata untuk mempersembahkan korban. Mezbah itu bicara ya, tidak lain, tidak bukan, itu bicara soal ibadah dan memberikan korban. Ya, karena itu baik kalau Anda itu ibadah, datang ke sini, ya, as long as selama kita ikuti ya aturannya untuk jaga jarak, tidak usah bersalaman, kita pakai masker, ya, kita dapat melaksanakan ibadah ini bersama-sama. Nah, yang saya khawatirkan adalah saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, ya, yang Anda tidak tahu apa yang menjadi alasan Anda. Cuman saya kadang tidak habis pikir. Maaf, ini kedua kalinya saya mengatakan. Anda bisa jalan-jalan. Anda bisa makan di tempat umum. Anda tetap bekerja. Tapi Anda tidak mau datang untuk berkumpul bersama-sama. Kenapa? Ya, Anda bisa punya macam-macam alasan. Tapi oke lah. Ya. Yang paling penting adalah ibadah dan korban itu harus kita kerjakan. Ya. Nanti kita minggu depan akan mengakhiri topik ini, ya. Untuk meneguhkan kalimat yang terakhir tadi saya katakan bahwa ibadah dan korban itu penting untuk kita lakukan. Ya. Sebagai apa? Sebagai respon kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Setiap ibadah mesti ada korban. Kita datang ke sini ini juga sudah korban. Nanti kita kasih persembahan itu juga korban. Ya. Itu sebagai tanda respon kita kepada kasih Tuhan. Selanjutnya, saudaraku ya. 26 ayat 26 dan 27 dan 30. Kita baca. Datanglah Abimelekh dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi ketika kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Catatan ketiga buat kita hari ini adalah bahwa ketika Ishak mau taat kepada Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan, maka minggu lalu kita menginterpretasikan ayat ini bahwa Abimelekh dibuat malu. Ya, dia datang untuk meminta perdamaian dengan Ishak.
Tetapi hari ini masih dengan ayat yang sama, kita juga membuat hipotesa baru bahwa kalau orang itu hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan senang sama dia, maka Tuhan akan membuat musuhnya itu berdamai. Ya, ayatnya itu ada, ya. Amsal 16 ayat 7 dan Roma 12 ayat yang ke-10. Bersama kita baca. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api atas kepalanya. Amin. Ya, saudaraku, jadi kalau Tuhan berkenan kepada kehidupan kita, mestinya kita akan didamaikan oleh Tuhan. Musuh-musuh, ya. Kita ini tidak bikin musuh, kita tidak boleh bikin musuh. Kita tidak boleh memusuhi, tetapi kita tidak bisa menolak kalau orang menganggap kita itu musuhnya. Kita tidak boleh iri kepada orang, tetapi kita tidak bisa melarang orang untuk iri pada kita. Itu yang terjadi pada Ishak. Ya. Nah, karena Tuhan berkenan dengan Ishak, maka Abimelekh ini akhirnya berdamai. Dia datang kepada Ishak untuk membuat perdamaian. Dan setelah membuat perdamaian itu, mereka makan bersama. Ya. Jadi saudaraku, dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada orang membenci kita, memusuhi kita, iri sama kita, jaga hati kita untuk tetap bersih. Jangan karena dia benci sama kita, kemudian kita juga, lawang dia aja benci sama aku enggak boleh benci sama dia. Keliru. Kita tetap harus jaga hati kita supaya jangan ada benci. Ya, jangan punya pikiran jahat sedikit pun kalau bisa. Ya. Pikiran jahat, omongan jahat, perbuatan jahat jangan ada pada kita. Kalau itu kita lakukan, Tuhan pasti berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, yang dialami oleh Ishak juga akan kita alami. Kemana kita pergi, kita akan menemukan sumber-sumber yang baru. Itu yang dialami oleh Ishak. Ya, kemana dia pergi, kemana dia menggali sumber, dia selalu menemukan sumber yang baik. Saudaraku, kita mesti belajar begitu. Ya, tapi tidak usah ya kita ini tergopoh-gopoh. Biar orang itu nanti datang. Ya. Nah, kalau dia datang, ya ada kesempatan buat kita untuk memberi kepada dia. Gunakan itu sebaik-baiknya. Ya, mungkin orang itu sakit lah, atau orang itu susah lah. Jangan ketika dia susah, dia sakit, kita berkata, puji Tuhan, Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur ya. Dulu aku dijahati ya sekarang. No. Kalau dia susah, itu kesempatan Anda untuk berbuat baik kepada dia. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita berdiri bersama. Dan saya mengajak Anda untuk percaya, untuk mengenal bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang sabar, Bapa yang setia. Kasih-Nya jauh lebih besar daripada kesalahan dan pelanggaran kita. Tetaplah berdoa dan percayalah, Tuhan mendengar doamu. Bukan hanya doa-doa orang tertentu saja, tapi doa kita.
Kalau engkau mau merendahkan diri, Tuhan pasti tolong. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu besar. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong hidupku. Kasih-Mu terlebih besar, kasih-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu, Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong hidupku. Sekarang katakan, kasih-Mu terlebih besar, kasih-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
berdoa, percaya pada Tuhan. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sabar, Dia Bapa yang setia. Berdoalah dan lihatlah kasih-Nya yang besar. Percaya dan kenalilah Bapakmu yang baik. Haleluya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Kami percaya Bapak, Engkau Bapak yang sangat baik. Amin. Engkau tidak pernah membatalkan kasih-Mu, janji-Mu bagi kami. Iya Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu, kami pun tidak melakukan itu kepada anak-anak kami. Maka kami punya keyakinan yang sangat besar. Engkau jauh lebih baik. Sekalipun kami gagal, sekalipun kami jatuh, sekalipun ketaatan kami tidak sempurna, bahkan iman kami kadang bimbang, kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan tidak pernah sia-sia. Ajar kami tetap berdoa, ajar kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tolong kepada kami Tuhan. Dan terus Tuhan tarik kami, nyatakan diri-Mu, supaya kami pun juga membangun mezbah kami di hadapan-Mu. Buat kami tekun dalam ibadah kami. Buat kami juga setia untuk memberikan korban-korban persembahan kami yang hidup. Kami membawa diri kami membaktikan diri kepada-Mu. Dan kami juga boleh mempersembahkan segala apa yang ada pada kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan ajari kami untuk tambah takut kepada-Mu. Meskipun Engkau setia, sabar, dan baik, Engkau tetap tidak menyukai pelanggaran. Karena setiap pelanggaran pasti ada upahnya. Ajar kami untuk mengerti ini dan tanamkan ini di hati kami, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami mempersembahkan segala persembahan-persembahan keuangan kami, persepuluhan kami untuk Tuhan, supaya dari setiap apa yang kami persembahkan, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang mengucapkan syukur oleh karena persembahan-persembahan kami ini. Terimalah Tuhan, menjadi kemuliaan buat nama Tuhan, dan Tuhan berkenan menerimanya dan memberkati kami seperti yang Tuhan telah janjikan. Karena itu Bapa, sekarang ulurkanlah tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, marilah sekarang kita terima dari Allah Bapa kita berkat, Amin. rahmat, Amin. pertolongan, Amin. kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. kesembuhan bagi yang sakit, Amin. dan juga segala apa yang kita butuhkan. Yes. Bapa pemelihara hidup kita. Yes. Dan hiduplah selalu dalam kasih sayang Tuhan Yesus Amin. dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berterima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ambillah waktu untuk berdoa dan sampai berjumpa lagi pada ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.